berjemur dalam tuntunan puji syukur kehadiran ilahi Rabbi yang telah menyertai maka kita semua untuk hadir dan berkumpul di Aula Hotel Sermani dalam rangka kegiatan manasik haji oleh PT Darmawan Tour and Travel musim haji 1446 Hijriah 2025 Miladiah, dibuka dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Keberkahan surah Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa cinta kita dan bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewakili Bapak Direktur Utama PT Darmawan Tour and Travel, Bapak Haji Darmawan Syah MM, yang saat ini Bapak Ibu saya dihubungi tadi malam oleh beliau untuk mewakili beliau selaku direktur dalam sambutan manasik kali ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tentu penyampaian saya hari ini juga adalah informasi dari Bapak Direktur. Yang pertama bahwa jumlah jamaah haji khusus yang insya Allah akan berangkat itu sejumlah 164 ditambah 12 jadi 176 orang ya. Itu yang tergabung di jamaah haji khusus ya, tepuk tangan dulu. Dan kita bersyukur alhamdulillah PT Darmawan beberapa tahun terakhir selalu memiliki banyak jamaah yang diberangkatkan dalam haji khusus. Malah tahun lalu lebih banyak, 244 orang. Kemudian yang tergabung di KBIH, karena PT Darmawan di samping merupakan PIHK yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, juga ada Yayasan Darmawan yang KBIH itu memiliki fungsi membantu pemerintah di dalam memberi pelayanan terhadap jamaah. Dan alhamdulillah tahun ini yang tergabung di jamaah reguler KBIH Darmawan sebanyak 119 orang. Dan ini nantinya akan didampingi oleh Duta Kemuda Haji As'ad Marwewa. Nah, jadi Darmawan komitmen ya kita ini orangnya. Ini nanti dua As'ad ini ternyata ya kalau ternyata ya ini nanti akan mendampingi jamaah reguler. PT Darmawan berkomitmen, bayangkan Bapak Ibu, untuk memberangkatkan satu pembimbing yang melalui jalur PHD atau KBIH, maka KBIH harus membayar normal biayanya. Ya, tidak gratis tetapi membayar normal, tapi dibayarkan oleh PT Darmawan. Untuk apa itu semua? Karena komitmen PT Darmawan untuk memberi pelayanan yang terbaik sesuai dengan motonya, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, hari ini kita manasik bahwa memang keputusan Menteri Agama yang sudah diatur oleh undang-undang, jamaah yang akan berangkat baik umrah maupun haji itu berhak mendapatkan bimbingan manasik. Jadi travel atau PIHK mempunyai kewajiban untuk memberi manasik kepada jamaah yang akan berangkat. Dan itu adalah hak daripada jamaah yang harus diterima, dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Travel tidak boleh memberangkatkan jamaah kalau tidak dimulai dengan manasik
dan itu harus beberapa kali pertemuan. Karena itu Bapak Ibu, kami harapkan bahwa di setiap adanya manasik Bapak Ibu hadir, walaupun sudah haji, walaupun sudah beberapa kali, karena ada banyak regulasi-regulasi yang terbaru yang akan terus berganti di tiap tahun. Nah, itu akan terjadi setiap tahun. Yang ketiga, insya Allah pemberangkatan jamaah haji khusus insya Allah tanggal 21 Mei ya, tanggal 21 Mei. Dan insya Allah itinerari perjalanan akan disampaikan besok hari Ahad, karena materi tentang perjalanan akan disampaikan besok. Tetapi sebagai informasi dasar bahwa insya Allah Bapak Ibu akan berangkat tanggal 21 Mei 2025. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, informasi dari Masyarif bahwa nanti pada saat wukuf di Arafah ada kemungkinan laki-laki dan perempuan itu dipisah tempatnya. Nah, ini informasi terbaru. Ya, kalaupun ada perubahan kita tidak tahu, tetapi informasi terbaru bahwa nanti di Arafah pada saat wukuf laki-laki dan perempuan itu akan dipisah tempatnya. Dan saya kira kalaupun dipisah itu malah lebih bagus. Ya, karena yang suami istri sering ketika wukuf benena kata apa jama bene kumurti di tengah timro. Ya, begitu pula sebaliknya. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu bahwa dalam satu tenda bukan hanya PT Darmawan yang berada di tenda tersebut, tetapi ada beberapa travel. Karenanya ketika nanti pada saat dipisah laki-laki dan perempuan, jamaah tinggal tenang-tenang saja ya, dan wukuf dengan baik. Dan tentu proses-proses itu akan kita lalui dari mendengar khutbah wukuf, lalu kemudian salat duhur dan asar di jamaah kasar, lalu dimulai wukuf. Ya, apa inti yang harus kami sampaikan Bapak Ibu? Bapak Ibu mohon menjadi jamaah itu enak, karena Bapak Ibu tinggal menunggu informasi apa yang akan dilakukan. Insya Allah PT Darmawan terus berupaya untuk memberi yang terbaik, dan insya Allah haji khusus tahun ini akan didampingi oleh imam besar kita, Ustaz Abdul Al-Haj Abdul Waris Ahmad MHI. Saya tidak ragukan keilmuan beliau. Insya Allah dialah yang akan menemani Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Saya kira ada ucapan terima kasih terakhir. Ada salam dari Bapak Direktur untuk Bapak Kandang ya. Baru sama WA-nya salam sama Pak Kandang Ustaz ya. Dan juga salam kepada seluruh jamaah. Dan insya Allah manasik kita besok tetap terlaksana, dan besok ada olahraga ya, olahraga, dan akan terus berlanjut manasik kita selama 2 hari ini. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian tadi kita dengarkan bersama laporan mewakili Direktur PT Darmawan Travel kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya bersama-sama kita akan dengarkan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, sekaligus membuka secara resmi manasik jamaah haji khusus kepada yang terhormat Alina Bapak Kiai Ahmad Subandi SAG PDI Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama sesuai dengan informasi dan laporan yang disampaikan tadi oleh Bapak Direktur bahwa PT Darmawan tahun ini akan memberangkatkan jamaah khusus sebanyak 176. Kemudian di samping itu PT Darmawan juga akan memberangkatkan jamaah haji reguler 119 orang untuk tahun 2025 ini. Untuk hari ini jamaah khusus dari PT Darmawan melaksanakan manasik untuk kesekian kalinya. Saya pikir sudah sering kali bikin manasik, Pak. Ya, hari ini mungkin terakhir sekaligus pengecekan terakhir kondisi
dan persiapan jamaah kita, yang walaupun tadi disampaikan masih ada 1 orang yang sementara diurus visanya di Jakarta. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ya, ada yang masih hidup, ya, kemudian Allah Ta'ala, insya Allah. Ya, jangankan jamaah, saya ingin sampaikan juga beberapa petugas haji Indonesia juga masih ada yang semestinya sudah harus terbang tapi di sana juga belum terbit. Ya, termasuk ya, 2 hari yang lalu saya ketemu di asrama haji Bapak Kepala Bidang Haji dan Umrah Sulawesi Selatan. Beliau itu akan jadi kepala sektor 3 di wilayah Syisha nanti di Mekah. Ya, belum juga terbit visanya. Ya, itu karena begitu tahun ini sangat ketat. Tahun ini tidak ada lagi yang boleh masuk ke tanah haram Mekah Madinah untuk berhaji kecuali dengan mengantongi visa haji. Ya, jadi jangan lagi bermimpi untuk berhaji selain dengan menggunakan visa haji. Yang visa haji itu pertama reguler yang langsung dari pemerintah. Yang kedua adalah penyelenggara ibadah haji khusus, ya, itu haji khusus dan visa umroh itu pun tidak banyak. Dengan demikian hanya ini yang boleh masuk di musim haji, yang boleh masuk di Arab Saudi, khususnya Mekah dan Madinah. Selain itu, ya, Arab Saudi sangat ketat untuk tidak mengizinkan lagi orang masuk dengan menggunakan visa selain visa haji. Kasus 2 hari yang lalu 71 jamaah di Bandara Soekarno-Hatta itu ditemukan lalu kemudian dipulangkan dari berbagai provinsi. Ya, ditemukan saat checking di Bandara Soekarno-Hatta, ya, diinterogasi, ditanya, mereka menggunakan visa kerja. Kemudian ditemukan oleh petugas, kan sekarang ini di setiap embarkasi, setiap bandara itu ada petugas sekarang yang ditempatkan kolaborasi kerjasama antara Polda, ya, kemudian intelijen, Kementerian Agama, pihak imigrasi, itu ada tim di bandara sekarang untuk memantau kalau ada yang ingin terbang kemana ke Saudi. Alasannya dengan visa ini pada sesungguhnya ketika diinterogasi ternyata ini berhaji. Sekarang ini semua sudah ditangkap dan dipulangkan ke kampung masing-masing. Dengan demikian, ya, di Indonesia memang tidak banyak ya, penyelenggara khusus yang diberi izin oleh pemerintah. Salah satunya di Kabupaten Wajo ini hanya ada 1. Ya, penyelenggara ibadah haji khusus yang dikenal dengan istilah haji plus, ya, hanya PT Darmawan. Tidak ada yang lain kalau di Wajo. Kalau ada yang mengatakan PT ini, travel ini, kalau haji khusus di Wajo hanya PT Darmawan. Dan inilah terus kita pantau pelayanannya, pergerakannya dari tahun ke tahun terus meningkat, dari tahun ke tahun harus memberikan pelayanan terbaik. Karena itu kita evaluasi setiap penyelenggaraan, kita evaluasi seperti apa pelayanannya. Ke depan ini nanti akan kita buatkan layanan survei kepada jemaah ketika pulang nanti. Itu nanti akan ada survei, ditanya bagaimana pelayanannya petugas, bagaimana pelayanannya PT Darmawan, dan itu nanti akan kita evaluasi secara rutin. Namun per hari ini, ya, hasil evaluasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah khusus untuk PT Darmawan, penilaiannya kemarin itu mendapatkan nilai sangat memuaskan. Ya, sehingga demikian Bapak Ibu, ya, tidak rugi dan tidak salah kalau ingin berhaji dengan haji khusus melalui PT Darmawan, karena PT Darmawan sudah terbukti dan teruji memberikan pelayanan yang sangat memuaskan kepada Anda.
memberangkatkan pendamping, pembimbing, ya, koordinator yang memang dianggap sudah punya kompetensi yang memadai, termasuk pembimbing ibadah yang direkrut oleh PT Darmawan itu adalah mereka-mereka yang sudah profesional, bahkan sudah mengantongi sertifikat selaku pembimbing ibadah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini hadir semua, hadir semua, utuh semua. Dari ujung sana Gurita Ustaz Haji Ede tahun lalu berhaji bersama dengan saya, berdampingan kamar ya, di Sisa. Lalu Gurita Ustaz Haji Ismail ya, koordinator pembimbing ibadah, ini sudah bersertifikat juga. Dan siapa yang tidak kenal dengan beliau? Kemudian selanjutnya yang bersyukurlah Bapak Ibu tahun ini yang haji khusus di Darmawan karena akan dibimbing langsung oleh Duta Imam Besar Masjid Agung Ummul Qura. Beliau akan membimbing kita siang dan malam mulai sekarang, mulai hari ini sampai pulang nanti terkait dengan pelaksanaan ibadah. Bahkan beliau mengikutsertakan istrinya. Mana istrinya? Hati-hati ya. Sebelum tahallul jangan dulu. Ya, saya sampaikan istrinya aja terima kude. Terima kude. Oleh itu kita utus, kita kirim sebagai petugas, bukan jemaah, ya, bukan jemaah, petugas. Jadi kalau Pak Dokter Waris nanti tidak ikut wukuf, tidak ada masalah karena sudah haji, jadi mana-mana. Ya, jadi tugas utamanya itu adalah membimbing ibadah, melayani jemaah terkait dengan pelaksanaan ibadah. Ya. Lalu kemudian ada Gurita Ustaz Usman Fatihah, kemohon wajib atau singkat ini senye, berarti perlu pada sekatifina. Tahun lalu saya berdampingan kamar di Mekah, menjadi petugas haji reguler. Lalu kemudian Gurita Ustaz Haji Ramdhani tahun lalu menjadi petugas di PIHK PT Darmawan. Jadi tahun lalu haji khususnya PT Darmawan beliau yang damping, beliau yang membimbing. Lalu kemudian di PT di sini ada dua as'ab, mana satu? Berdiri gitu. Yang mana as'ab satu? As'ab dua. Nah, as'ab. Semuanya dokter. Ya, satu dokter yang menangani jasmania fisik, satu dokter yang menangani masalah rohani. Namanya sama-sama as'ab dan sama-sama haji. Kalau dokter saya satu kamar tahun lalu menjadi petugas pertama kali berhaji. Dan tahun ini diterima Pak Komandan Mendre sih. Ya, jadi itu Mendre. Ya, kehormat Mendre. Ya, jadi alhamdulillah dokter yang bekerja di puskesmas di rumah sakit umum Sengkang dan beliau juga baru-baru lulus CPNS dan ditempatkan di puskesmas Liu Kecamatan Sabang Paru. Ya, beliau akan melayani kita Bapak Ibu terkait dengan aspek kesehatan fisik. Ya, karena ada ini misalnya Pak Burai. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang minum obat dari dokter sendiri. Dan mudah-mudahan beliau tidak banyak melayani jemaah. Artinya apa? Semuanya sehat. Bersama sampai ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo
Bapak Kiai Haji Muhammad Suman Ida kepadanya kami ucapkan terima kasih. Adalah bagaimana kita memperbaiki nawaitu keikhlasan hati kita untuk bertemu dengan Allah. Makanya sering saya sampaikan bahwa tidak ada ikrar yang kita sampaikan kepada Allah ketika Allah berkenan mengundang kita. Degari itu tanra atau tegeri Allah Taala riwayat buadana warekana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Kalau mereka ada macam berlalu sangat indah mereka. Ini esensinya perjalanan ibadah. Labbaik Allahumma labbaik. Kau kasih, kenapa kau kasih kalimat tanpa betul itu enggak? Si tidak itu kan dikatakan dia gampang. Kenapa kasih udah dalam itu artinya itu labbaik. Kalau kita mau artikan maknai kata labbaik itu seperti itu. Seperti itu caranya. Sampai saat ini tahu kibasiri, ibu ngalata labbaik Allahumma labbaik. Makanya orang yang baca talbiyah itu jangan tidak meresapi bahasa itu, karena itu adalah bahasa antara kita dengan Allah. Itu bahasa percakapan kita dengan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kau kasih kenapa? Kau kasih balik batang-batang. Maka ketika kita mengulangi sekali lagi, buang kanak main balik batang-batang. Kongsi syarika. Inilah materi pertama kita ini. Ini yang harus kita perbaiki dulu. Kalau ini baik, insya Allah. Jadi inti perjalanan ibadah ini yang pertama tadi, kita buka hati kita. Ini yang pokok dulu. Kita perbaiki dulu keyakinan kita. Ifalesan di sini nagaw isi kira-kira yukti gargara rateka. Banyak hal yang membuat keyakinan kita itu luntur. Satu diantaranya kita masih berharap kepada benda, masih berharap kepada manusia, masih berharap kepada sesuatu. Makanya kita berharap setelah kita ikrar ingin berangkat menunaikan ibadah ini, semuanya jangan pernah lepas dari upayanya untuk senantiasa selalu dekat dengan Allah. Makanya perbanyak ibadah ritual kita, ya, termasuk diantaranya tadi kita upayakan bagaimana sholat itu ditunaikan secara berjamaah. Kenapa? Asal untuk perodikan itu ada jamaah ketua. Makanya kalau tidak terbiasa sholat berjamaah, malahan saya sering mengatakan maka deh si tengah-tengah di pelokan itu hampir jamaah. Salah satu wujud itu karena masjid itu kan Baitullah Allah juga. Makanya miniatur Ka'bah, miniatur Baitullah sebenarnya itu masjid, karena itu adalah rumah Allah. Makanya Iko yurani yusabiku sarana nifat tugengkan mira berjamaah. Ini salah satu cara tanda bahwa kita ini benar-benar sudah komitmen ingin melakukan fase pemberangkatan menuju Baitullah. Nah, kemudian selanjutnya saya berharap Bapak Ibu sekalian, dalam proses keberangkatan kita ini kita harus mengupayakan komunikasi yang baik antara yang satu dan yang lain. Ini sering kita sampaikan bahwa perjalanan ini bukan perjalanan satu orang, tetapi ini perjalanan tim. Kita harus saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Itu komitmen keyakinan kita. Makanya di sana nanti akan muncul semua sifat-sifat karakter asli kita. Untuk mana ini masuk? Dia kenderita di tambok lah nampak boleh. Jadi numpuk mana ni masuk? Kemana ni sifat? Makanya khusus untuk jamaah plus, namanya juga plus, namanya juga khusus, jamaah khusus ya. Kita itu esensinya khusus. Makanya tidak boleh main-main. Ibadah antara mesti khusus toh. Mesti khusus toh. Apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita?
Yang pertama, Allah kasih rezeki lebih dibandingkan yang lain. Ya plus. Karena Allah kasih rezeki plus, Allah kasih lebih dari yang lain. Maka ibadah kita juga harus plus, khusus daripada Allah. Ada piro malada palai sakit pasilengan si bawah jamaah reguler, jamaah yang lain itu. Yang kedua, sininer fasilitas wirek imatu dia nama bela ko onrona duewe masih termasuk diantaranya kita ini langsung ke Mekah atau ke Madinah? Ke Madinah dulu. Madinah dulu. Berarti kita akan langsung bertemu dengan Rasulullah. Khusus untuk jamaah kita, jamaah khusus ini, itu jarak antara hotel dengan Masjidil Nabawi itu dekat sekali. Begitu pula di Makkah, jarak terlalu dekat. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ini plus apa yang menghalangi? Sahabat dua itu terlalu tugas yang lima itu tergala-gala. Maka Yero biasa membelai nak kate-kate tetiwa usah nak kate juga membela. Tetapi justru yang menjadi persoalan ini adalah orang-orang yang diberikan fasilitas dekat dengan Masjidil Haram justru membantu. Apalagi mantu di kamar itu loudspeaker membantu. Yang saya khawatir ini banyak yang terjadi membantu lom kaki masjid ye pada jom karena saleh dari kubang. Apalagi nanti aja pilopik tamu apalagi di hotel itu ada musallanya. Nah, pertanyaannya sekarang, jangan sampai justru kita yang diberikan oleh Allah fasilitas khusus ini, justru kita tidak menjadi orang khusus dalam beribadah. Nah, makanya semua fasilitas yang ada boleh kita pakai, tetapi ada saat-saat tertentu yang mengharuskan sebenarnya kita harus dekat dengan Ka'bah. Aku kulit kesel di kesel dari rumah lokal ini juga itu mengatur fasilitas kamar, fasilitas musalla hotel itu bisa kita pergunakan. Tetapi apabila memungkinkan di waktu-waktu tertentu seperti sholat subuh, sholat maghrib, alangkah naifnya betul nama menghakiri palongan di waktu lo beribadah maka siang dibuang waktu karena antara jarak hotel kita dengan itu dekat sekali. Aku yang masuk sahabat yang reguler itu jarak itu berapa kilo itu baru bisa. Jadi kemungkinan aktivitas ibadah itu lebih banyak di hotel dibandingkan di Masjidil Haram. Karena yang kita khawatir ini mobilisasi nama itu dari jamaah kasih. Ya kami tempat kata salah tapi ditemukan dari tim rumah terus sebenarnya tahu cek kesehatan di bawah. Nah, makanya ini yang saya harapkan Bapak Ibu sekalian, terutama yang khusus ini kita diganjar oleh Allah dengan fasilitas, diberikan kelebihan rezeki dibandingkan yang lain. Kita punya waktu lebih banyak, maksimalkan. Denotit deh harus plus prioritas. Bindingi warning ring makada antara reguler dengan plus itu dengan khusus jamaah khusus itu, maka yang jamaah khusus ini harus lebih intens ibadahnya dibandingkan jamaah yang bukan khusus. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu materi akidah ini pada prinsipnya adalah bagaimana membuka diri kita untuk memahami esensi hakikat dari perjalanan. Biasa itu tiluran pe apa mula pada si di Darmawan kedade ikut tinggi pada tu yolo yoro subangat takko amir watak kale nama cintrol kalimatu ikut letuk yoro atin insyaallah ina rumatu ganteng imatu ina rumatu sabana kumadisi malewai masakkan mawatan subangat kalat tu matu pro
insya Allah siap cindolat tumatur fisik terwatak kaleta padisit to macam kawatak. Karena semangat di sini, ya kita harus selalu terpegang. Maka dari udin janji kan dua kali lasa kendaki naikin dari semangat tersemangat lebih makasih keyakinan bagus insya Allah. Penyakit yang diderita itu seakan-akan tidak muncul. Saya sering sampaikan, coba sejak dari meninggalkan kota Madinah, sampai ini masuk Tasnadai di Madinah pada saat menjelang Agustus. Saya selalu katakan sejak dari tinggalkan Makkah bagi yang gelombang kedua itu 8 Zulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Efektifnya itu 6 hari. Anda mesra. Wangga iya ngasona mantu dia gaya ada timur mantu tu. Hari Tarwiyah itu 8 Zulhijjah kita sudah berdoa. Sebutkan satu yang membatalkan wudu. Kan? Tega musuh jadi. Aku kan murid juga yolo atau ya sih? Ya adik yolo. Kalau mau musuh baik demi sidi. Yang kedua lagi kan tuh timur masih yolo. Onde ada sama. Kalau kerana aku murid musuh gue atau kesumpangnya. Mari belakang bawa di. Berarti sudah 2. Apalagi yang membatalkan wudu? Bersentuhan kulit antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Berarti sudah 6. 3. 4. Ya. Berarti obat darah tangan membatalkan wudu juga. Ya. Ya. Tidur atau hilang akal. Nah, termasuk berarti membatalkan wudu makin rugi. Di aku tidur atau yang berarti lebih peringatan. Berarti membatalkan wudu. Sudah 5. Masih ada lagi? Ya. Maka kumandra kibata jene. Tunggu dulu, itu kata saya dapat taruh tadi bapak-bapak ya. Aku mandra kibata di jene. Tidak. Sepakat tidak? Tidak. Oke. Kalau di sini sepakat batal wudu kalau makan? Tidak. Betul pada umumnya tidak batal wudu, tapi memang ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan, mazhab Hambali mengatakan makan daging unta membatalkan wudu. Jujur. Tapi untuk mazhab Hambali. Nah ini juga kaitannya nanti akan saya sampaikan tata cara. Termasuk matu il pertukangi gauna jenne de nasiukan narikoto si desa antara kulit orangnya sebawah makin rajin itu apa gini maka dati ikut untuk garona atau kenapa ya nah itu kentut yang hanya kita lakukan maka itu kembalikan ke asalnya. Ada wudu berarti yakinkan bahwa itu adalah bukan kentut. Nah biasa saya rasakan juga itu apa boleh atekai maka deh tenia itu yo tiba-tiba langsung berhenti juga. Dia salah rasakan itu ibu ya. Lah pas kita yakinkan bahwa itu bukan bentuk tak apa aja terus tanya maka dia goda-goda ini. Begitu setan. Pas kita ragu pasti semakin jalan itu. Ya, begitu. Kalau ibu-ibu, saya tanya dulu. Ya di bagian depan itu bu, kan diantaranya yang biasa keluar di situ dan air kencing.
Apalagi yang bisa keluar di situ? Hah? Darah haid. Ya. Darah haid ya. Sudah 2. Apalagi? Darah nifas. 3. Apalagi? Masih ada? Ya. Keputihan. Sudah 4. Tidak ada panggung 10. Apa nih? Kamu pegang? Kamu masih ada? Ya? Ada apa saja? Anak. Jangankan anak yang keluar di situ. Pura kimajende tapa engka ulawa sedikilo musuh korok. Namun ulawa musuh korok tetap tema saja jen. Seandainya. Ya, tapi itu bisa juga ngomongnya. Apakah ulawa musuh korok dia? Sudah 5 tadi. Apa lagi yang bisa keluar di situ? Termasuk yang biasa keluar di situ adalah engkai telah wadi. Wadi itu biasa keluar di situ ketika utamanya kita laki-laki setelah mengangkat beban-beban yang berat. Rasanya ini Pak Balu misalnya merakati barang dan sebagainya. Kadang-kadang itu ada keluar di kemaluan bagian depan itu. Namanya wadi. Itu ciri-cirinya itu makamumu warnana dan tidak licin, bisa-bisa saja. Itu namanya wadi. Ini juga termasuk najis dan kalau keluar ini harus berwudu. Kau lagi bermasa banyak. Yang ke-7 ada namanya mazi. Mazi itu adalah launuhu abyad raqiq. Warnanya sangat putih dan sangat bening dan itu sangat licin. Upana penilai gero tak masuk lagi. Dan ini biasanya sangat dibutuhkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemudian mau guru PSM maderin dari lari kalau pemanasan. Iya. Biasanya kemudian pemanasan turun di PSM barulah kita melakukan permainan sepak bola. Apa kita? Nah, itulah yang dimaksud dengan mazi. Mazi itu termasuk najis. Ya kufur kimajini namun secara mazi berarti termasuk manusia kiri. Ini sudah berapa? 8. Yang ke-9 ada namanya mani. Maaf ini fikih ya. Mani. Apakah mani itu keluar dengan sengaja atau maninya keluar tanpa sengaja? Itu juga membatalkan wudu. Saya tanya juga, di antara 9 yang saya sebutkan ini, mana di situ bukan najis atau najis semua? Mani. Mani itu bukan najis. Buktinya Rasulullah SAW suatu subuh loilah pasang pada subuh Nabi ta. Maka dia kamu tahu Aisyah dengan Nabi ta isurah Allah Taala. Kedih Nabi kerikut keraga kerikut kulipatai surah Allah Taala keraga kulipaku. Nah itu Nabi ta ternyata ada bekas-bekasnya tadi malam. Maaf, ada bekas-bekasnya tadi malam dan ternyata itu adalah mani. Agar dia Nabi tak nak kerap-kerap Nabi tak pakai nalai teke na yoro nampak utama apa sebalik subuh. Tidak sih. Maka di sini mazhab Syafi'i mengatakan mani bukan najis nasab palakat toyo. Yang kedua, buktinya bukan najis adalah nagita de bisai pak nawatunna naiter ko na lewat tekena napa loma pasan panjang nagita berarti mani itu bukan najis. Termasuk juga bagi perempuan yang biasa ada namanya istihadah ya. Apa istihadah? Darah basah. Bisa nama kunreye. Biasanya haid seminggu di katakanlah 6 sampai 7 hari.
tiba-tiba sampai 10-15 hari. Biasanya adalah hanya 7 hari, tiba-tiba melebihi. Berarti kemungkinannya itu bukan lagi darah haid, tapi dia adalah istihadah, darah rasa asalnya. Karena kami darah rasa tahu itu bicaranya. Dan darah rasa ini namanya istihadah, sama ketika orang haid itu tidak bisa dipastikan kapan berhenti keluar. Ini khusus laki-lakinya bisa diperhatikan. Kalau yang biasa saya lakukan itu supaya masih ada kepada pengucapan, atau lokom. Karena kalau seperti ini itu mudah terbuka. Tapi jadi ini capan dari presiden P. Ini kamu tidak lipat itu, karena di bandeng kamu dia lihat PVC sana. Di kumakulah apa? Di dulu di Farid tidak. Kumaku marah nih. Kumaku ceratanya marah nih. Ingat, ia bagi ajawana ihram tak dena wadin natutuki kesana cita-cita. Harusnya sana cita-cita doi. Nah sebab aura-aurane mampa mulai posina makulutnya yor letu mondri, letu untuna. Aku mau Imam Syafi'i makanya aku ya sana cete. Ajawana tututa ya sana cita-cita. Aku bangsa dia mau cete posina. Insyaallah itu tadan di rumah saja. Lagi bawa kata orang salifiawan. Jadi kalau seperti ini tuh dua usia lagi banyak. Jadi namo jam kaki detoga dalalena faita urta. Dia kumakan di magi dia ustaz lato itu kumakan tadan. Insyaallah dia itu. Jadi ia menikmati fakih. Dia naik untuk masulara. Ya kamu kasih makan ustaz, kali ini lo contoh, ada pun lagi contoh yang si negara selama aja, pahawan. Tidak boleh lagi ada pakaian berjahit. Ya kau perlu mati ukurannya, ya kau boleh nih bir alim yang kau besar presentasi di sini. Siapa tahu kan lebih buka suara. Hanya tercawe, untung agak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini adalah izar. Pengganti celana atau sarung bagi laki-laki, tidak boleh lagi ada yang berjahit di dalamnya yang berupa pakaian. Kemudian yang kedua namanya ridho yang ada di bagian atas. Nah, ridho ini dipakai sebagai pengganti pakaian bagian atas. Caranya yang kiri ini kita selipkan ke belakang, yang dari kiri dan ke kanan, kemudian kita selipkan ke belakang tujuh nabi data. Nah, kemudian yang kanan ini naik sabang milimeter selangkatan. Jadi modelnya seperti ini. Oke, mana satu ini kita ifoliolo, anggota ini. Karena mirip. Nah, sebab hormat khususnya di apa? Khususnya di melaksanakan nanti tawaf, pada mana tuh? Apalagi sebelum sebelum Ramadan ini dilarang lagi memakai headset. Ya, kalau haji tahun lalu itu enak karena ada setiap jamaah ada headsetnya. Yang memegang mic-nya itu adalah pembimbing. Jadi kalau pembimbing berbicara semuanya terdengar di telinga. Kalau pemula ini masuk orang jaringannya berarti mobil-mobilan untuk melihat konten. Nah ini diberlakukan lagi tidak boleh karena katanya mengganggu frekuensi yang ada di Masjidil Haram. Sehingga dilarang lagi memakai hal seperti itu. Meskipun itu biayanya luar biasa mahal, 1 juta 1 user, tapi sekarang tidak boleh lagi untuk digunakan. Jadi nanti itu kita tidak memakai lagi headset yang seperti itu. Jadi ini modelnya pada saat kita berpakaian ihram. Selamanya kita memakai ini tidak. Boleh diganti modelnya, tetapi hanya pada saat tawaf. Pada saat tawaf bagi laki-laki itu ada namanya sikap ittiba. Ittiba itu artinya memperlihatkan pundak sebelah kanan. Keyonai lagu yasana salah kata. Iko loki tawaf ifal yawana. Jadi modelnya seperti ini dan ini kelihatan. Nah, ini kelihatan pundak sebelah kanan. Ini nama cerita di lempu di Hajar Aswad atau si lempu di Ruku Yaman yang kalimat Bismillah Allahu Akbar. Kalau di kalifah. Nah, ini nama kedua cabut bulu-bulu kalifah. Ikut saya latih dan mau coba limo. Tanggal 12 kemarin saya yang membawa jamaah ke Rodit Hotel.
sebesar apapun travel punya uang, tidak mampu membooking hotel karena sudah di-booking oleh negara-negara lain, jamaah dari negara lain. Maka hampir semua keadaan travel jamaah sudah datang di Madinah, kamarnya di cancel sepihak, maka harus cari hotel lain. Nah itu yang bulan 11, bulan 12 kemarin, jadinya kampung tak yurun. Nah, apa mulai itu masalah saya? Ega masalah nada kufung Allah Taala yurun ega. Ya, tidak ada yang tahu. Makanya kenapa saya tidak menyebut nama saya tadi bahwa yang akan mendampingi Bapak Ibu adalah Ustaz Dr. Abdul Waris. Saya tidak menyebut nama saya bahwa saya juga akan berangkat. Walaupun alhamdulillah visa saya sudah keluar. Alhamdulillah. Tapi ada kejadian di regular beberapa tahun lalu. Sudah Warasanji, sudah berangkat menuju asrama haji regular jaminan pemerintah. Tapi sampai di asrama haji masih periksa kesehatan, tes urin positif hamil. Maka tidak boleh berangkat orang hamil bagi haji regular itu tidak boleh berangkat. Lakinya itu kamu tidak jalan lakinya gara-gara itu. Saya mau tanya ibu, kalau kondisi begitu juga salah lakinya atau benina? Ibu ya lah. Yang salah laki-laki atau suami atau istri? Tidak ada yang salah. Ini jawaban yang benar. Tidak. Kenapa mau disalahkan? Emang yang dilakukan itu perbuatan haram, lalu kemudian mengatakan salah. Tetapi lagi-lagi perasaan bini ada kada memang kada memang kasar. Coba bayangkan, akhirnya suami terbang, dia pulang kampung. Itu perasaannya bagaimana? Ya. Tetapi apa hikmahnya Bapak Ibu? Beliau adalah orang punya beberapa anak, semuanya laki-laki. Dan yang terakhir inilah permintaannya, minta dari Allah anak makbulai, dan alhamdulillah yang lahir itu adalah perempuan. Masus sofak benar dinah diwaturi dan ajoka, tetapi malah meriuh ketika lahir anak-anak, ternyata yang lahir adalah perempuan. Makro kondisinya atinda rumah pura si masusah, pura si manyam, pura si masusah, pura si manyam. Jadi kong kasusahkan lagi aja mau tak paliwat cerita, tapi kong kanyamatkan lagi aja tetap paliwat riwata. Yang sedang-sedang itulah yang kami ramai. Oke, saya mau tanya, mau berangkat ke Mekah, lo gimana berangkat? Beribadah. Lo gimana ke Mekah? Beribadah. Lo gimana ke Mekah? Beribadah. Beribadah. Jadi pada mana jawabannya? Oh, memang satu kelas ini ya. Mau melaksanakan? Setiap orang saya tanya, kenapa mau ke Mekah? Saya mau sholat di Masjidil Haram. Saya mau masuk surga. Saya mau menyempurnakan rukun Islam. Emang yang tidak hadir tidak sempurna rukun Islamnya? Emang di Indonesia tidak sholat, tidak beribadah? Semua bisa dilakukan. Tetapi tujuan kita berangkat ke Mekah adalah menunaikan ibadah. Alhamdulillah, makasih mana di waktu itu. Masya Allah. Itu mana yang sehaji mabrur. Kalau lah bagian ibu-ibu pulangnya nanti begini, Masya Allah. Tanpa langsung kita sujud syukur, ya Allah terima kasih. Berhasil tugas manasik. Oh ibu, kira-kira lihat segi matu tetap pakai jilbab begini? Atau angkatnya melam masongko? Coba kita pengen jadi dalam masongko. Apa programnya apa nama buku? Orang melam masongko kan jadi. Jujur gini.
tutup pintu bapak yang jujur. Meloe masuk ke matu mulai sebenarnya jarina. Masuk kok, angkat ada sopot tali, sudah ada. Ah? Tolesu po boleh kue, atau lesu pada makan kembali. Oh lesu pada mama nasi, boleh pada mali sokok. Oke sih. Wah haji baru. Nabi doa masuk boleh nama Mekah. Bapak boting sampai sana. Ulawat dan kesitu. Nah tak ada sokok. Napatik gemah itu. Ini kan pembimbing ya roh. Kawe masih biasa masih bawa kita tekuni kasih. Bati apa di kasut, bati mata ko lesu tadinya ibadah mutaliwaliw na ye kagaya mutaliwaliw. Tapi insya Allah dia gak betul, les pinerita. Lo memang ada tasabi ada aku ya, les pinerita mati. Desa dia wajah masuk kok desa, terserah itu kan fashion. Tapi yang saya inginkan adik garo nama kanjak taita ye ko majil bang matoki natada mato sorga. Kita bawa nih pada di mato tuh cewek-cewek lain. Pada di mato cewek-cewek lain. Justru saya ingin katakan bahwa yang sesuai syariat orang sering tertawakan, tetapi justru yang tidak sesuai syariat orang bangga-banggakan. Saya ingin ibu-ibu semua menjadi contoh lah ketika nanti pulang haji. Majil bakal nata ada sokoku mulai semua cewek tapi lebih jadi itu betul-betul majil mereka. Betul apa tidak? Ingin yang kenal masuk kok. Beda ini jadi beda ini. Awe, Oke, sepakat semuanya nanti kembali dalam keadaan haji mabrurah perempuan dalam keadaan semua pakai jilbab. Oke, siap? Siap? Oh iya kita mana sih gitu. Semua serba siap. Tapi pengalaman saya, gue ngerani almarhum Haji Murdaya, Pak Ustaz 2 jam itu kan ada mental nama kamu di zaman 2 jam nih Pak Ustaz. Mau sih itu Bapak dia tulis pajang juga mana kasih. Nah dia daripada kami setelah koko Islamic Center, dia daripada kemapa di kesekan, main 2 jam. Oke lah ini saya panggil. Kata orang aja namanya talak gue, mana kaji aning. Mana nama pelajaran itu dileco, dia nak pamit aja. Awi, maka mana tak para pego, mana kaji mapat itu. Bate-bate na to mama nasi de para to joga to mama nasi di hotel Madinah maka to mama nasi. Ya Arab Amina deh, apa ada tuh di perengarangi? Mana kaji? Apa jawabannya Pak Ustaz saya? Ayo itu makan parah, dapat tugas loh. Dapat tugas loh. Maka oke sih. Bate mudi. Buat tunda ke Madinah Safira kat duit. Waktu nak ke alim ke apapun, waktu mu boleh mabalanja akar kaya, aku pulsa alingan ke pulsa. Logi mak bicara nak ke postas HP tak lo fakir. Sisa nak letup tugas. Sakitnya tuh. Coba bayangkan. Jangan salahkan pembimbing kalau ada seperti itu. Nama busa-busa timo apa aja. Nah ini tuh napi kok ketoleh supaya makan apa kau modelnya. Nah runtuh kakak mutingnya, lese itu. Nah kami semua, kami sudah mau ya lese. Ya. Coba bayang.
Oke, kita masuk materi karena waktunya singkat. Materi kita adalah manasik haji. Setelah ibadah di Madinah, karena insya Allah Bapak Ibu perjalanan kita akan menuju dari Jeddah ke Madinah. Setelah proses ibadah di Madinah selesai, baru kemudian miqat sebagaimana dijelaskan tadi di Bi'ru Ali, sampai di hotel transit. Dari hotel transit nanti Bapak Ibu, hotel transit itu jauh dari Mekah. Dari hotel transit insya Allah kita akan menuju tawaf sa'i tahallul untuk umrah. Selesai itu Bapak Ibu kembali ke hotel transit. Di hotel transit Bapak Ibu sangat susah ke Masjidil Haram. Kenapa? Jauh hotelnya. Semua haji khusus ada hotel transit. Nah, kenapa cuma nama bilang hotelnya? Memang ada namanya hotel transit. Untuk apa hotel transit itu? Kita tidak mampu membayar hotel yang mahal secara keseluruhan. Bayar 220, 212, 230, 250 juta. Kita belum mampu tinggal secara keseluruhan di bintang 5. Dan yang kedua tujuannya adalah agar sebelum wukuf Bapak Ibu fokus memperbaiki diri, perbanyak istirahat, ibadahnya nanti di hotel transit, ada manasik-manasik, menunggu waktu wukuf. Setelah wukuf nantinya baru Bapak Ibu akan menuju ke hotel bintang 5. Ini katotir tinunjuk ke masjid yang untuk hotel transit. Bukan juga postas. Ukur aja. Nah, di sana macam itu kini kutu. Itu sering terjadi. Oke. Setelah umrah selesai, Bapak Ibu menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Proses awal haji dimulai di tanggal 8 Zulhijjah. Bapak Ibu kembali berpakaian ihram. Sudah dicontohkan tadi pakaian ihramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini PT Darmawan Tour and Travel melaksanakan manasik haji khusus di Hotel Sermani sebanyak 176 jamaah yang insya Allah akan berangkat tanggal 21 Mei 2025. Tentu manasik ini bertujuan untuk membekali jamaah dengan ilmu sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Dan harapan besar kita semua agar jamaah dalam keadaan sehat, dilancarkan perjalanannya, dan terutama insya Allah bisa memaksimalkan ibadah nanti, tentunya ibadah haji pada saat pelaksanaan di Arafah, Mina, dan hari ini adalah ada 2 hari manasik, bahwa hari ini juga adalah pemberian materi manasik mulai dari akidah, fikih, manasik umrah dan manasik haji, dan insya Allah akan dilanjutkan besok dengan materi tentang tempat-tempat ziarah, tempat-tempat makbul dan hikmah haji. Dan insya Allah nanti malam akan diadakan zikir dan doa bersama dengan harapan bahwa perjalanan ibadah haji kita bukan hanya sekedar beribadah, tetapi bisa melahirkan orang-orang yang memiliki predikat haji mabrur.